Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi jenis dan tipe-tipe VLAN. Oke, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu VLAN, ya, definisi VLAN, fungsi VLAN, dan contoh penerapannya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan bisa ditonton dulu materi tentang VLAN. Oke, kita langsung masuk. Pembahasan pertama adalah jenis atau mode port pada VLAN. Yang pertama ada access port. Fungsi access port di sini dia menghubungkan endpoint atau end device, ya, seperti PC, server, dan end device yang lainnya. Kemudian yang kedua ada trunk port. Pada mode ini biasanya digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch atau perangkat lain yang memiliki VLAN. Lebih jelasnya seperti ini. Pada switch 1 di sini terhubung dengan 4 host atau 4 PC, di mana 2 PC untuk VLAN 10 dan 2 PC di VLAN 20. Kamu perhatikan pada PC sebelah VLAN 10, kamu perhatikan pada PC VLAN 10 dia terhubung ke port FA01 milik switch 1, ya, dan dia juga ada yang terhubung dengan FA010. Nah, ini switch dengan PC, maka port yang dipakai untuk FA01 dan FA010 adalah access port untuk VLAN 10, dan untuk FA0/11 dan FA0/20 adalah access port untuk VLAN 20, dimana host ini hanya terhubung dengan host lain dengan VLAN yang sama. Jadi pada VLAN 10, ya, dia hanya terkoneksi dengan satu VLAN itu saja. Ketika sebuah jaringan memiliki dua buah switch, dan kemudian pada masing-masing portnya memiliki VLAN yang sama, yaitu VLAN 20 dan VLAN 10. Contohnya seperti ini. Oke, ada 8 PC, di mana 4 host untuk VLAN 10 dan 4 host untuk VLAN 20, ya. Di switch 1 juga sama, ada VLAN 20 dan VLAN 10. Di switch 2 juga ada VLAN 10 dan VLAN 20. Bagaimana PC dengan anggota VLAN 10 itu bisa terkoneksi dengan PC VLAN 10 di switch yang kedua? Nah, di situ dia membutuhkan sebuah link yang dinamakan trunk port. Di situ port yang digunakan sebagai trunk port adalah gigabit 0/1. Jadi di switch 1 adalah gigabit 0/1, di switch 2 adalah gigabit 0/1. Oke, apakah harus sama nomor portnya? Tidak harus, ya. Kamu bisa pakai gigabit 01, misalkan pada switch 1, di switch 2 kamu bisa menggunakan gigabit 0/2 ataupun sebaliknya. Jadi yang penting adalah di situ port yang terhubung di situ kamu tentukan sebagai trunk port. Fungsinya apa sih? Fungsinya trunk port di sini dia digunakan untuk membawa traffic dari PC dengan VLAN yang sama dengan switch yang terpisah. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian tipe-tipe VLAN. Yang pertama ada default VLAN. Default VLAN ini merupakan VLAN bawaan yang otomatis terkonfigurasi dari pabrik, ya. Jadi ketika kamu beli perangkat, kamu beli switch gitu, ya, dari pabriknya itu sudah ada VLAN default, ya. Nah, VLAN default ini nomor VLAN-nya adalah VLAN 1. Dan kemudian VLAN ini tidak dapat kamu hapus dan juga tidak dapat kamu rename, tidak dapat kamu ubah namanya. Kemudian dia digunakan sebagai native VLAN. Kemudian yang terakhir ada dia sebagai default management VLAN. Ini juga akan dibahas pada slide selanjutnya. Ini adalah contoh VLAN 1 di situ sebagai VLAN default, kemudian anggota atau ports-nya itu ada 04, 05 dan seterusnya. Kemudian di VLAN 20 dan VLAN 10 itu adalah VLAN yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kemudian native VLAN. Apa sih native VLAN? Dia adalah sebuah VLAN yang memungkinkan switch
yang tidak mendukung 802.1q tag header agar bisa melintasi traffic VLAN ke switch atau perangkat lain. Perangkat switch yang seperti apa yang tidak mendukung 802.1q header itu adalah switch yang standar ya, switch standar yang memang tidak digunakan untuk VLAN ya, hanya switch biasa saja ya. Biasanya sih dikenal dengan hub ya. Kemudian default native VLAN ini adalah VLAN 1. Ketika salah satu port pada switch digunakan sebagai terang, maka default native VLAN itu adalah VLAN 1. Otomatis akan membuat native VLAN dengan VLAN 1 sebagai native VLAN-nya. Kemudian native VLAN ini juga kamu bisa tentukan dengan menggunakan nomor VLAN lainnya, misalkan VLAN 20 sebagai native VLAN atau VLAN 10 sebagai native VLAN-nya. Nah, ini adalah contoh native VLAN. Di sini ditunjukkan, kamu bisa lihat di sini trunking native mode VLAN-nya adalah 1. Dia secara defaultnya adalah 1. Oke. Pada awalnya PC akan mengirimkan data ya ke switch pertama di sini, ke switch yang di sebelah sini. Kemudian pada switch ini dia akan memberikan sebuah tambahan tag ya. Dia akan menambahkan atau menyisipkan sebuah informasi yaitu berupa 802.1q dan protokolnya TPID dan TCI. Ya, jadi apa sih fungsinya 802.1q ini? Ditambahkan untuk apa? Dia fungsinya adalah sebagai informasi tambahan atau sebagai informasi bahwa traffic yang masuk adalah traffic VLAN. Nah, dengan native VLAN, dengan menentukan native VLAN, dia tidak perlu menambahkan tag header. Karena apa? Karena dia sebagai native atau sebagai bawaannya. Jadi prosesnya adalah misalkan ya di sini VLAN 1 sebagai native VLAN-nya, di mana PC akan mengirimkan data ke dalam switch di sini ya, dia untagged ya. Jadi paketnya atau pesannya itu belum ada tambahan informasi frame 8021 tadi, atau kita bisa katakan tag header gitu ya. Nah, ketika keluar dari switch 1 menuju ke switch selanjutnya, di sini tidak perlu menambahkan tagging. Artinya frame tadi masih sama ya, tidak memiliki tambahan seperti pada sebelumnya. Dan yang terakhir, dia juga untagged, jadi dikirimkan ke PC yang selanjutnya juga dalam bentuk untagged. Kemudian data VLAN. Data VLAN ini digunakan sebagai traffic data yang dibuat oleh user, seperti digunakan untuk mengakses web dan email. Ya, sebenarnya data VLAN ini ya VLAN ketika kamu buat ya dia sebagai data VLAN gitu ya. Cuman tidak perlu menambah konfigurasi atau tidak perlu mengubah konfigurasi. Ketika kamu membuat VLAN berarti itu adalah data VLAN. Tujuannya untuk apa ya? Tentunya kamu sebagai host ya menggunakan website atau misalnya mengirim email gitu ya. Itu adalah data VLAN. Kemudian ada voice VLAN. Berbeda dengan data VLAN, voice VLAN ini merupakan sebuah VLAN yang khusus digunakan sebagai jalur data berupa suara ya, bukan data berupa misalkan seperti tadi ya, protokolnya HTTP atau menggunakan web atau email ya. Jadi di sini adalah VLAN yang khusus digunakan untuk data berupa suara. Karena di sini voice VLAN itu memerlukan beberapa requirement atau membutuhkan persyaratan. Yang pertama, bandwidth harus stabil. Mengapa dia dibikin atau dibuat menjadi VLAN khusus? Karena dia membutuhkan bandwidth stabil, kemudian membutuhkan prioritas quality of service yang tinggi. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menghindari kemacetan data. Yang keempat adalah delay-nya. Waktu delay itu kurang dari 150 milisecond. Karena tentunya suara gitu ya. Jadi kalau delay 1 detik saja itu juga sudah aneh ya. Oke, delay kurang dari 150 milisecond dari sumber ke tujuan. Jadi ini sangat cepat sekali. Mengapa voice VLAN ini dia berbeda ya, tidak seperti data VLAN ataupun seperti VLAN yang biasanya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah konfigurasi VLAN. Jadi tadi ya kita sudah dapat ada port mode, di mana port mode itu ada mode akses, kemudian ada mode terang, kemudian kita juga sudah kenal dengan tipe-tipe VLAN yaitu default VLAN, native VLAN, data VLAN, dan voice VLAN. Oke, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.